Aduh, apa kabar Anda semua? Mudah-mudahan sehat. Ini awal pekan, hari Senin. Seperti biasa, awal pekan kita harus awali dengan semangat yang baru gitu. Dan juga suasana politik harus juga baru dong ya, Bung Roky ya. Ya, selalu ada hari baru untuk mereka yang ingin perubahan itu. Ya. Dan ya. Mereka yang berharap perubahan lebih cepat, setiap hari harus bikin baru gitu. Ya. Nah, kelihatannya perubahan itu tidak hanya di kalangan masyarakat, di istana juga ada perubahan. Tapi kalau di istana ini kelihatannya perubahan sikap nih yang terjadi nih, Bung Roky. Wah, apa sinyalnya tuh? Ya, ini saya baru ngeh ini kalau ternyata pada kemarin ketika hari Jumat pengukuhan Ibu Megawati kan lihat flyer-flyernya kan disebutkan akan hadir Presiden Megawati, Presiden Jokowi, kemudian Menhan dan juga sejumlah pejabat tinggi. Ternyata pada hari itu ketika berlangsung pengukuhan Profesor Megawati, Presiden Jokowi itu memilih berkunjung ke Semarang melihat vaksinasi massal. Ini sih orang kemudian menafsirkan kan nggak banget lah dalam situasi begini masa milih terbang ke Semarang. Ini orang jadi ingat ketika beliau dulu ada demo di Jakarta, kemudian beliau lebih memilih ketemu bebek di Kalimantan. Intinya menghindar, gitulah kira-kira. Saya kira tidak sopan tuh. Presiden bagaimanapun tidak sopan. Walaupun kita tahu bahwa politik Indonesia hari-hari ini diwarnai oleh ketegangan antara Jokowi sebagai presiden dan Ibu Megawati sebagai ketua partai. Tapi menghindar dari Ibu Mega yang sedang menambahkan lembar baru dalam hidupnya itu jadi guru besar, itu tidak sopan. Kalau soal vaksinasi itu setiap hari juga bisa kan. Jadi kelihatannya Pak Jokowi ini lebih mementingkan biografi Ganjar Pranowo daripada biografi Ibu Mega. Ibu Mega ini betul-betul satu peristiwa yang hanya sekali dalam seumur hidup. Ganjar Pranowo bisa bikin vaksinasi berkali-kali dan Pak Jokowi bisa bilang tunda deh karena ada yang lebih penting tuh. Jadi tidak terlihat penghormatan presiden pada orang yang berjasa yang membuat presiden memungkinkan dia jadi presiden. Nah, dalam soal ini saya kasih evaluasi bahwa orang memang membuli presiden Ibu Megawati dalam soal akademis. Tetapi bagaimanapun inilah biografi hidup Ibu Megawati. Jadi sangat tidak etis presiden tidak menghargai. Presiden itu kader PDIP. Presiden adalah bagian dari rejim Soekarno. Dan itu entah kesombongan atau semata-mata sinyal bahwa dia ingin lepas dari Megawati. Kalau itu soal politik nantilah. Tapi tetap saya anggap bahwa ketidakhadiran presiden itu satu sikap yang tidak dewasa itu. Apalagi langsung bikin kontra, saya nggak hadiri Megawati tapi saya hadiri Ganjar. Kita tahu presiden memang ngomporin Ganjar untuk maju, tapi bukan dengan cara ini dangkal ini presiden sikap politiknya. Di luar itu lagi kan bagaimanapun berkali-kali ditekankan bahwa beliau itu petugas partai. Nah ini kan lain lagi kalau petugas partai tiba-tiba ada yang menugaskan, dikukuhkan menjadi seorang profesor dan kemudian menghindar ke Semarang. Kalau bijak, datanglah kepada Ibu Mega. Dan ini cuma mendengar sebuah pidato yang nanti akan jadi apapun ini sudah terjadi, sudah menjadi peristiwa itu. Dan semua orang tahu presiden pasti datang. Nah kalau presiden punya halangan, mestinya halangannya itu lebih tinggi statusnya ketimbang sebuah pemberian penghormatan keprofesoran tuh. Masa vaksin lebih tinggi dari acara yang dirancang oleh Pak Prabowo. Nanti Pak Prabowo juga jadi kikuk kan menganggap kenapa presiden nggak datang. Tentu Pak Prabowo nggak bisa bertanya. Tetapi sinyal ini memperlihatkan bahwa istana atau Presiden Jokowi seolah-olah atau bukan seolah-olah memang ingin menghindar. Nah kalau mau menghindar bukan dengan cara ini, menghindarlah dengan cara yang elegan, bukan menghindar tapi mendekat pada orang yang sedang dimusuhi sebetulnya oleh Ibu Megawati. Itu nggak fair. Karena mempergunakan kesempatan untuk bikin gimmick pada publik. Bahwa gue pro Ganjar tuh. Ya kalau berani bilang aja bahwa saya tidak lagi menjadi kader PDIP. Bersama Ganjar, Presiden Jokowi bisa bikin partai baru. Kan itu lebih fair sebetulnya. Ya. Tapi rimanya enak loh tadi itu, Bung Roky. Menghindar dan memilih bertemu Ganjar. Nah, kan ar semua itu. Dalam segi apapun,
Ganjar tentu senang gitu. Jadi kita bisa bayangkan kan, Ganjar menganggap tuh kan Jokowi aja pro saya. Jadi terlihat bahwa ini permainan politik yang terlalu bukan sembrono tapi agak curang gitu. Ada ngambil kesempatan untuk melecehkan Ibu Mega. Kan ini sebetulnya melecehkan Ibu Mega tuh. Nah, saya mengkritik Ibu Mega, tapi dalam soal ini saya menganggap bahwa lebih buruk adalah mereka yang melecehkan Ibu Mega dengan seolah-olah mengirim sinyal bahwa Ibu Mega itu tidak punya masa depan lagi karena itu masa depan ada di Semarang. Itu buruknya tuh. Jadi pengertian dasar kesantunan politik juga tidak lagi dihormati hari-hari ini. Semua orang kritik saya bahwa saya terus-menerus bikin satire segala. Iya, tapi saya kirim sinyal kritik, bukan sinyal yang menghina. Sekarang ini saya merasa Presiden Jokowi, saya merasa atau saya menganalisis, kalau pakai istilah saya yang suka diomeli orang, saya menganalisis bahwa Presiden Jokowi menghina Ibu Megawati itu. Saya menganalisis. Nanti orang perlu datanya mana? Ya analisis nggak perlu data. Kita cukup tahu dengan sinyal-sinyal bahwa ini adalah semacam penghinaan sebetulnya atau pengingkaran relasi yang sebetulnya terjadi bertahun-tahun dengan Ibu Megawati. Ya, ini kelihatannya nggak bisa terhindarkan ya, ada analisis semacam ini, karena saya kira ini bukan monopoli Anda saja. Banyak sekali pengamat juga menafsirkan seperti itu. Dan kemudian bukan sebuah kebetulan kalau ketika muncul ribut-ribut ketika Ganjar ditegur oleh Bambang Pacul, Ketua DPD Jawa Tengah dan juga Ketua Bapilu PDIP, dan kemudian ditegur oleh Puan sebagai pemimpin yang lebih banyak di medsos. Kemudian muncul kan pembelaan dari para relawan Ganjar, dan semua relawan Ganjar itu adalah relawan Jokowi. Itu jadi saya melihat ini bukan sebuah kebetulan gitu. Nah, sekarang tiba-tiba Pak Jokowi juga melakukan hal yang sama gitu loh, Bung Rocky. Iya, kalau relawannya nggak ada soal ini Pak Jokowi ini kekanak-kanakan. Saya mau sebut itu karena di depan mata undangan untuk menghadiri pemberian gelar akademis itu. Jadi berarti Pak Jokowi juga sama dengan para buzzer yang menganggap bahwa nggak pantas Ibu Megawati jadi profesor kehormatan. Pak Jokowi nggak mau tercatat pernah menghadiri sebuah acara yang tidak pantas itu. Ini soal lain. Ini Pak Jokowi adalah satu geng dengan Megawati. Dalam segi apapun orang anggap bahwa Ibu Mega betul bahwa presiden adalah petugas partai karena memang dibesarkan sebagai kader partai itu. Bahwa kemudian itu jadi beban bagi Pak Jokowi, ya buktikan bahwa dia bukan petugas partai kan. Itu aja, jangan membuktikan sebaliknya bahwa Ibu Mega seolah-olah tidak lagi dipentingkan. Jadi saya bukan membela Ibu Mega, saya membela etika dalam politik gitu. Oke. Bung Rocky, bisakah kita ini semakin kita tafsirkan bahwa ini secara terbuka lah, itu Jokowi melihat bahwa masa depan itu ada di Ganjar, sementara pada Ibu Mega itu adalah masa lalu. Ini sinyal yang sangat terbuka sekali. Sangat. Ini seolah-olah kan sinyal ini bukan lagi sinyal, ini udah semacam aksiom gitu, dan aksioma yang akhirnya orang ya udah kalau itu udah putus hubungan. Nah, mestinya PDIP bikin konferensi pers untuk menerangkan unethically behavior dari Presiden Jokowi. Terang-terangan aja bahwa PDIP merasa Presiden Jokowi tidak paham etika politik. Ada musuh yang sedang cari sensasi di Semarang, tapi ada ketua partai yang membesarkan Jokowi sedang diolok-olok oleh netizen. Mestinya kasih moral support. Mestinya Pak Jokowi datang ke acara itu supaya orang tahu bahwa Jokowi tetap menganggap bahwa Megawati punya hak untuk memperoleh fasilitas kegurubesaran itu. Soal akademis soal lain, tapi ini kan sinyal politik kan. Oke. Jadi apa yang kita bisa baca dari after ini, setelah peristiwa ini? Ya pasti ketegangannya memuncak tuh, yang sebetulnya kita menginginkan ada semacam rekonsiliasi sehingga Megawati dan Jokowi tampil di dalam satu konferensi pers untuk menerangkan Ganjar. Apalagi kalau Ganjar bertiga tampil supaya publik lihat bahwa pengkondisian politik seharusnya tunggulah kira-kira setahun lagi tuh. Kalau sekarang itu artinya fokus orang adalah menganalisis perpecahan di PDIP itu.
Nah, dalam keadaan semacam itu kita kehilangan energi lagi untuk membenahi COVID, membenahi ekonomi segala macam. Kan politik ini bukan sekedar hiruk pikuk di PDIP itu. Tentu saja orang senang, termasuk saya juga sebetulnya oke-oke aja ada perpecahan di partai. Tapi kita mesti lihat ini sebagai bagian dari pelajaran politik gitu. Sehingga jangan lakukan sesuatu yang lebih konyol dari apa yang sedang berlangsung di PDIP itu. Saya tahu bahwa banyak pihak yang sedang berupaya untuk menjatuhkan moral PDIP itu. Dan itu berarti bahwa ada persoalan di dalam tuh. Tapi itu persoalan masyarakat. Masa presiden ikut menjatuhkan moral PDIP dengan tidak hadir di acaranya Pak Prabowo, tapi justru pergi ke Pak Ganjar Pranowo. Itu soalnya. Jadi di situ analisis saya tuh. Ya, sekali lagi ini analisis ya. Yang bisa datanya nanti orang mana datanya, ini analisis itu pakai otak. Kalau udah ada data ngapain mau analisis, kasih aja datanya kan. Oke. Nah, berkaitan dengan PDIP sendiri, apakah Anda juga melihat ada tanda-tanda PDIP ini akan dijadikan musuh bersama karena terlampau dominan? Saya ini tadi sempat membaca beredar di media sosial Instagram gitu, ada satu kelompok yang membuat sebuah grup itu menyebutkan dosa-dosa politik PDIP dan bagaimana melawannya. Ini jadi ada semacam literasi, dan ini ada beberapa akademisi yang disebut namanya terlibat, dan saya sendiri tadi mencoba bergabung, itu grup itu sudah penuh, dan ternyata bukan hanya saya, banyak orang lain juga merasa mereka kesulitan untuk bergabung. Saya bukan ingin bergabung pada grup itu, sebagai jurnalis saya ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi. Apakah Anda juga menangkap ada kesan semacam itu dan dilakukan oleh partai-partai lain? Karena ada kecenderungan orang juga bilang begini, ini kok lama-lama kelihatannya PDIP merasa seolah-olah bahwa mereka adalah satu-satunya pewaris sah dari negara ini. Gitu. Kalau kita lihat semuanya kan tiba-tiba semua dihubung-hubungkan dengan apa yang dilakukan oleh Bung Karno. Padahal kan kita tahu bahwa founding partner kita, founding person kita itu bukan hanya Bung Karno, banyak tokoh-tokoh lain di luar Bung Karno yang punya jasa juga besar. Sekarang saya pisahkan, tadi saya terangkan etika buruk dari presiden terhadap Megawati. Jadi ini soal dua tokoh yang bersaing. Nah, kalau soal PDIP, saya balik lagi jadi pengkritik PDIP karena memang PDIP memonopoli Soekarno itu supaya fair gitu. Dari segi pelembagaan politik nggak bisa PDIP memonopoli Soekarno, sehingga nggak ada lagi cara untuk menafsirkan Bung Karno selain cara PDIP. Berkali-kali saya terangkan bahwa Bung Karno itu adalah nama bangsa. Di luar negeri menyebut Indonesia itu hampir otentik dengan Bung Karno. Tetapi sekarang oleh PDIP itu dikerdilkan, dikecilkan jadi sekedar nama sebuah keluarga, yaitu keluarga Megawati Soekarno Putri. Jadi di situ kritik saya tuh. Nah, kalau ada orang mempersoalkan dosa-dosa PDIP, memang banyak dosanya, mulai dari soal jual aset negara yang masih ada di dalam digital, soal BLBI yang juga sekarang jadi problem, juga itu di zaman PDIP itu dilakukan, hilangnya beberapa pulau. Jadi catatan itu ada. Tapi mungkin yang dimaksud dengan dosa-dosa PDIP adalah soal korupsi belakangan ini yang melibatkan tokoh-tokoh PDIP itu. Nah, di situ kita justru mengkritik PDIP itu. Jadi itu adalah kritik dari masyarakat sipil. Nah, kalau itu dilakukan ya hak masyarakat sipil. Tapi tidak berarti kalau PDIP dikritik, Presiden Jokowi menghindar. Soalnya saya bukan loh, itu PDIP yang bermasalah. Loh, Presiden Jokowi bagian dari ambience ini, dari suasana ini. Hilangnya Harun Masiku nggak bisa disebut Presiden nggak tahu dan karena itu cuci tangan. Soal Menteri Sosial yang korupsi itu, yang punya PDIP, nggak bisa Presiden bilang itu dosa PDIP. Itu dosa dia juga, mengangkat orang yang sebetulnya potensial untuk korupsi itu. Jadi dosa dia juga, maksud dosa Jokowi juga. Nah, disinilah yang sering kita anggap oportunis ini, termasuk Presiden Jokowi sekarang jadi oportunis gitu. Kalau mau bersaing bersaing politik dengan Ibu Megawati dalam upaya mencari otonomi, ya lakukan hal yang lebih elegan. Nah, balik lagi pada tadi webinar dari masyarakat sipil untuk mengevaluasi dosa-dosa politik PDIP menunjukkan bahwa ada ketidaksabaran masyarakat sipil untuk menunggu 2024. Jadi evaluasi aja mulai sekarang. Semua partai, semua tokoh. Nanti saya usulkan setelah PDIP, evaluasi lagi Golkar, Gerindra, Demokrat, Nasdem, supaya fair kita tahu.
jangan sampai status dari partai-partai ini hanya bisa kita baca lewat survei. Survei yang kita udah tahu itu adalah bagian dari upaya promosi partai-partai itu. Jadi ada survei profesional yang sebetulnya bayaran, ada survei yang dilakukan oleh masyarakat sipil tadi itu dalam bentuk evaluasi akademis. Jadi bagus sekali itu teman-teman. Siapa tadi Ferry CS ya, oke. Ya, Ferry. Dan ada ya. Tadi Anda sebut tadi ada feminis juga di situ ya, dan bagus betul karena perspektif feminis harus dihasilkan untuk mengevaluasi semua partai politik, jangan cuma pada PDIP. Saya kira itu poin bagusnya. Oke, tapi kembali lagi soal PDIP ini, tadi saya melihatnya sendiri bukan hanya sekedar memonopoli Bung Karno. Memang betul kemudian Bung Karno adalah personifikasi dari pendiri negara. Ini kesan yang lain yang kita tangkap juga bahwa seolah-olah PDIP ini sekarang menjadi satu-satunya pewaris yang sah dari bangsa ini. Yang lain ini kelihatannya cuma kos saja atau numpang saja gitu buat mereka. Itu arogansi PDIP yang sekarang dievaluasi, sebetulnya keseluruhan arogansi PDIP itu. Sama seperti ucapan dari dua petinggi partai PDIP soal status guru besar Ibu Megawati itu. Yang dipersoalkan oleh dunia akademis dibantah atau diterangkan dengan cara yang memaksa oleh sekjen PDIP itu. Padahal ini adalah urusan akademisi itu. Lalu ada satu lagi tuh Pak Rohman Dahuri Kapesyawe. Ini semua prosedur sudah selesai. Loh, prosedur selesai itu urusan dikti dan urusan dunia kampus, bukan urusan PDIP. Nah ini juga arogan kan, mau mengatur prosedur akademis, padahal itu partai politik. Jadi kita dapat kesimpulan bahwa Ibu Megawati dijadikan profesor kehormatan itu adalah hasil dari keputusan rapat partai, kan jadi begitu. Ya. Buruknya di situ. Oke, tapi dengan kembali lagi soal tadi yang topik pertama kita bicarakan soal Pak Jokowi menghindar, ini kelihatannya eskalasi politik akan menjadi semakin menarik ini, Bung Rocky. Dan Ganjar meskipun secara personal dia menyatakan dia menghindar gitu dan dia memuji Puan, tetapi saya lihat timnya terus bekerja ini. Saya tadi tidak sempat membaca hasil survei dari siapa, tetapi disebutkan bahwa dari hasil survei itu bahwa pemilih Jokowi, orang yang puas terhadap kinerja Jokowi itu cenderung memilih Ganjar. Jadi kelihatannya memang sudah mulai dibangun asosiasi bahwa penerus dari Jokowi ini yang paling layak adalah Ganjar. Iya, dan Ganjar juga lakukan blunder. Kan dia sebetulnya memecah belah Puan dengan Ibu Mega kan. Dia berselisih dengan Ibu Mega tapi memuji-muji Puan gitu. Padahal Puan yang mengkritik dia di Solo waktu itu. Jadi nggak fair. Jadi yang disebut gimmick itu mesti dengan cara yang agak sophisticated gitu. Ada abstraksi, ada kirim semiotik. Ini terang-terangan. Ini menandakan bahwa player kita, terutama di kalangan PDIP, tidak dididik di dalam cara diplomasi yang bermutu. Kan politik diplomasi mesti juga terjadi tuh. Masa tiba-tiba muji Puan itu mah dangkal betul bacanya. Jadi sinyal semiotisnya tidak cantik, dan ketidakcantikan itu menunjukkan bahwa kedangkalan intelektual. Dalam hal ini Ganjar juga ada kedangkalan intelektual, Pak Jokowi ada kedangkalan intelektual. Jadi dua kedangkalan intelektual bertemu di Semarang untuk menghindari Megawati jadi profesor yang juga tanda kedangkalan intelektual. Jadi ini kita masuk di dalam satu konsep yang sama. Saya mau terangkan itu secara objektif aja. Yes. Oke, Bung Rocky, kita akan amati berikutnya seperti apa sinyal-sinyal ini, sinyal-sinyal politik ini, apalagi yang akan dikirim oleh Presiden kepada Ibu Megawati. Sebaliknya juga sinyal politik apa yang akan dikirim oleh Ibu Megawati kepada Pak Jokowi. Saya kira ini akan menjadi sangat menarik. Ya itu, tapi saya mau kasih stressing lagi. Saya pakai kata tadi kedangkalan intelektual. Bukan orang-orangnya, tapi prosesnya, peristiwanya menunjukkan kedangkalan intelektual. Presiden Jokowi menghindar dari Ibu Mega itu kedangkalan intelektual. Bukan Jokowi yang dangkal secara intelektual, tapi cara dia menghindar itu kedangkalan. Pujian Ganjar pada Puan juga kedangkalan intelektual. Bukan Ganjar yang dangkal atau Puan yang dangkal, tapi cara memuji itu kedangkalan intelektual. Peristiwa pemberian anugerah penghormatan itu juga kedangkalan intelektual. Bukan Ibu Meganya yang dangkal secara intelektual, tapi proses pemberian itu yang kedangkalan intelektual. Supaya saya jangan dibully seolah-olah menghina subjek. Enggak,
saya hina prosesnya itu, karena itu di luar cara berpikir normal kalangan akademis maupun menjadi politisi yang bermutu. Gitu. Iya, oke, mantap. Sebagai jurnalis, saya menikmati proses-proses kedangkalan intelektual tadi sebagai sebuah fenomena berita. Ya, proses-proses pendangkalan itu sebetulnya tuh. Oke. Oke, itu perlunya kita investasikan lagi akal sehat supaya kedangkalan itu kita bisa cicil untuk dihentikan itu melalui 7 poin. Yes, oke, terima kasih. Oke, FNN, sip.